Jadi hina di mata kalian, mulia di mata Allah. Satu kali kalian hinakan Habib Rizik, 10 bahkan 100 kali kehinaannya dikembalikan ke Anda. Coba saya tanya ini, jawab ya. Siapa yang selama ini menghina Habib Rizik, atau mungkin ya itulah menjadikan Habib Rizik menjadi apa ya, menjadi barang mainan ya, sampai menginjak-injak fotonya, menginjak posternya, bannernya, ya kan, sampai mau fitnahnya. Coba sekarang mana? Baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Saya bahas yang sudah meninggal nih, umpama ini Habib Rizik sampai detik ini dikunjungi tamu tiada henti sampai detik ini. Nah sekarang yang sudah meninggal, siapa yang mengunjungi Anda sekarang? Ketua partai, ketua Satgasus, atau mungkin Pak Jokowi barangkali mengunjungi Anda di alam barzah, atau minimal ngasih karangan bunga lah ke kuburanmu kira-kira. Hei kalian yang kemarin ngijak-ngijak fotonya Habib Rizik, kalian yang fitnah chat mesum Habib Rizik, atau siapapun, hakim, jaksa, polisi yang kemarin ikut bersekongkol pemufakatan jahat nyerang Habib Rizik yang sudah mati, apa kabar? Gimana sekarang di alam barzah sana? Kok enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa channel Gus Nur 13 official dan USM official, alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu istimewa kembali ya, yang kalau ada dakwah dan kunjungan ke Jakarta tidak lupa mampir ke gubuk dan ke majelis saya ya. Tokoh yang pasti antum semua sudah hafal karena sudah malang melintang di dunia permedsosan dan per YouTuber ya. Beliau adalah Gus Nur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah sehat Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan nyampe dari Malang? Insya Allah sudah 3 hari di Jakarta Ustaz. Udah 3 hari. Luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan kita doain dakwahnya tetap lancar, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karena bagaimanapun sosok yang satu ini tanda petik ya, yang memantau dan ngincar itu nggak sedikit ya. Dan sengaja memang kita manfaatkan waktu beliau silaturahim ke tempat saya. Tadi alhamdulillah kita makan siang seadanya pakai nasi liwet ya, dan kita ambil supaya ada manfaatnya buat jamaah sekalian dan pemirsa sekalian. Gus, dengar-dengar kemarin ya Gus, iya, sempat silaturahim ke Petamburan ke kediaman Habib Rizik bin Hussein Syihab. Betul. Betul Gus? Betul. Oh, Masya Allah. setelah melihat beliau, bagaimana perasaan Gus Nur? Baik, sudah Ustaz ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua jamaah tanpa terkecuali, wabil khusus subscribernya beliau. Channelnya apa Ustaz? USM, Ustadz Selamat Ma'arif ya. Di subscribe ya, karena video beliau pasti bermanfaat
pasti isinya dakwah, nggak mungkin Purno, nggak mungkin, pasti dakwah. Baik, jadi gini, jamaah dimanapun berada, kemarin saya silaturahim ke Petamburan, ketemu langsung dengan Imam Besar Habib Rizik. Ada beberapa poin yang saya catat ya mungkin 2 atau 3 poin lah. Intinya di mata saya beliau walaupun keluar dari penjara, walaupun didolimi, walaupun dijadikan musuh negara, walaupun selama ini banyak orang yang berusaha membunuh karakternya, mau fitnah ya, bahkan dengan fitnah cat mesum atau apa itu, bahkan membunuh nyawanya, membunuh karakternya, budayanya, peradabannya, semua, bahkan rekeningnya, seakan-akan tidak ada yang tersisa ya, dalam nilai kehidupan beliau itu dibunuh seakar-akarnya. Banyak orang yang berusaha seperti itu, tetapi kemarin saya lihat per detik kemarin nggak ada yang mati dalam diri beliau. Ya, semangatnya, girohnya, imannya, jihadnya, kejujurannya, ketulusannya, nggak ada yang berkurang, nggak ada yang hina. Yang ada semakin mulia. Masya Allah. Saya di Mekah kemarin, waktu tahun berapa itu saya lupa, saya ketemu dengan beliau di Mekah. Di Mekah pun dalam pengasingannya itu tamu nggak pernah berhenti kan Ustaz? Iya, betul. Walaupun di Mekah. Jadi di Mekah itu rumahnya beliau itu shift tamunya itu bersip-sip, gelombang satu keluar, yang di luar ngantri gelombang yang lain. Jadi keluar masuk begitu, tidak berhenti. Nah, artinya memang tidak bisa diingkari. Anda suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, ridho nggak ridho, Habib Rizik itu punya karomah, dimuliakan. Anda suka nggak suka terserah. Sampai ke Mekah, tamunya kalau nggak dibendung, kalau nggak dibatasi ya ada kerajaan dua nanti di situ. Saking karomahnya. Bahkan ini retorika, jauh dimasukkan di hati ya. Waktu itu seolah-olah rukun umroh, rukun haji itu nambah 1. Apa? Silaturahim di Habib Rizik. Kalau belum afdol umrohnya, iya, kalau belum ketemu beliau, iya. Seolah-olah begitu. Seolah-olah begitu ya. Ini di Mekah ya. Oke, begitu karomahnya, tamunya banyak di Mekah. Nah sekarang pulang ke Indonesia didolimi, ya, hanya dengan kata-kata, hanya ditanya wartawan, Habib gimana kondisinya? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Hanya dengan kata-kata itu beliau divonis 4 tahun, 2 tahun atau berapa? 4 tahun dulu. 4 tahun ya. Intinya beliau ditahan. Oke, saya ringkas ya. Banyak orang ya, kalau saya kurung, biar saya ini kan bloko suto, saya nggak suka tedeng aling-aling, rezim lah, kan nggak mungkin siapa ya rezim dan anak cabangnya gitu ya, buzzer, influencer, Nusantara itulah kurang lebihnya, liberal, sekuler, itu anak-anak cabangnya itu. Mereka yang selama ini berusaha betul-betul menghancurkan beliau, menghancurkan Habib Rizik sampai di penjara. Nah intinya saya kembali ke poin ya, beliau tidak semakin hina. Kemarin saya ke Petamburan, ternyata hampir tiap hari beliau tuh nerima tamu dari berbagai provinsi, hampir setiap hari. Jadi saya pikir diterima di ruang tamu gitu loh, Ustaz. Bayangan saya begitu. Nggak muat, Gus. Iya, ternyata di majelis akhirnya ya. Akhirnya dibuat majelis pertamuan namanya. Ya, majelis pertamuan, dan itu tiap hari. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ketemu Jumat lagi. 300, 600 orang, 1000 orang dari berbagai provinsi di Indonesia, tiket beli sendiri, ya kan, datang sendiri, ngantri. Coba bayangkan, ya kan, nggak hina. Ini saya mau cerita Habib Rizik dulu, nanti sebelum saya cerita orang-orang yang berusaha menjatuhkan dan menghinakan beliau. Ini saya cerita beliau dulu ini. Tambah karomah. Kebetulan saya kemarin ke sana full
nggak muat itu tempatnya itu, tempat majelisnya nggak muat. Ada sekitar berapa? Ya, kalau hitungan 400-an lah ya, 400. Ada Bang Refli Harun juga, ada ustadz-ustadz yang bertato-tato itu saya lupa namanya. Oke, jadi majelis ya? Iya, ada Cina juga yang non Muslim. Ayo, siapa bilang Habib Rizik intoleran? Kemarin ada Cina, bapak sama anak, Kristen agamanya. Entah Kristen entah Katolik, pokoknya non Muslim. Diterima lagi ya? Diterima dengan baik. Jadi full bludak. Nah, saya alhamdulillah didaulat duduk di depan di atas panggung, tapi handphone semua disita, Ustadz. Jadi kita memang tidak boleh merekam. Bukan disita. Oh iya betul, bukan ditahan lah karena iya sama aja Ustadz, disita sementara gitu kan. Nanti dikembalikan. Jadi di sana nggak boleh merekam memang. Ya mungkin untuk keamanan bersama. Demi keamanan bersama ya kan, karena kadang-kadang kalau direkam ceramahnya belum selesai, ceramah yang dia rekam sudah keluar duluan gitu kan. Oke. Terus akhirnya ada tanya jawab atau ada sesi pengenalan. Ayo dari mana? Dari mana? Berapa rombongannya gitu kan? Nah, kurang lebih saya catat kemarin ada 8 karena waktunya dibatasi, kan banyak itu. Cuma yang ketampung hanya 8. 8 orang kurang lebih mengenalkan diri, fulan. Nah, Ustaz, ketua rombongannya lah. Iya, ketua rombongannya. Rata-rata mereka begitu nyebut namanya Imam Besar Habib Rizik, menangis mereka. Masya Allah. Jadi pegang mic itu gemetar. Assalamualaikum, Imam Besar Habib Rizik tidak kuat. Ya bergelora, bergetar dan menangis. Ini bukan direkayasa, ya. Saya paham rekayasa karena jadi Allah, saya catat itu dalam hati. Oh, suka nggak suka ini karomah. Orang manggil nama Habib Rizik itu pasti bergetar, pasti nangis. Dari berbagai provinsi, artinya duit, tenaga, pikiran, waktu semua dikorbankan hanya untuk ketemu Imam Besar Habib Rizik dengan suara bergetar seperti itu. Artinya, saya closing statement yang bagian ini, sampai detik ini beliau tidak terhina. Sampai detik ini beliau tidak mati. Tidak mati nilainya, tidak mati peradabannya, tidak mati karomahnya, ya, tidak mati semuanya, semua serba hidup, serba bersinar. Itu yang saya catat kemarin. Berlian dimanapun diapakan seperti apa tetap berlian. Tetap bersinar ya, tetap mengeluarkan auranya, aura positifnya. Meminjam istilah Bang Rocky Gerung, memang menjadi magnet. Dimanapun Habib Rizik menjadi magnet umat, pasti diserbu, pasti dicari, betul, pasti dirindukan. Itu betul, meminjam istilah Bang Rocky Gerung ya. Gitu. Oke. Kemarin tetap ada talim ya, Gus? Tetap. Beliau baca hadis, beliau. Nah, nih saya mau cerita juga, Gus. Jadi waktu beliau di Mekah itu Habib Hanif bertemu dengan Said Ahmad Al-Maliki. Kemudian Said Ahmad menceritakan kepada Habib Hanif. Kata Said Ahmad, saya mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi Said Ahmad mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Said Ahmad Al-Maliki, tolong sampaikan ke Habib Rizik, kalau terima tamu baca 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis supaya lebih bermanfaat buat umat. Gitu. Nah, kemudian Habib Hanif sampaikan ke beliau. Nah, sejak itulah setiap ada tamu di Mekah pasti beliau baca 1 ayat, 1 hadis. Awalnya enggak, memang terima tamu saja, ngobrol-ngobrol, pulang. Kalau foto menjadi acara wajib tamu ya. Sampai kemarin juga kan saya lihat begitu. Nah, di Mekah sejak ada pesan dari Said Ahmad, dari Rasulullah, beliau ketika terima tamu pasti dimanfaatkan untuk mengaji, baca 1 ayat, 1 hadis. Gitu. Sampai akhirnya di Petamburan pun itu diterapkan karena memang amanat dari baginda Rasulullah melalui Said Ahmad disampaikan Habib Hanif ke Habib Rizik. Itu ceritanya. Jadi ini banyak yang belum dapat cerita ini gitu kan, hanya orang-orang tertentu. Dan di kesempatan ini saya ceritakan
kenapa setiap menerima tamu beliau selalu gunakan untuk taklim. Betul. Karena memang ada bisyarah mimpi yang disampaikan oleh Rasulullah. Oke, iya. Gitu Gus. Iya, jadi Anda kalau ketemu beliau, Anda daftar dulu, nanti di list sama panitia, dan harus sesuai itu. Kalau tidak terdaftar, nanti begitu hari H ada nama asing, memang nggak masuk gitu ya. Terus dan memang ada taklim, jadi baca hadis. Kemarin juga ada salah satu tamu dari Yaman, Ustadz, dan beliau juga memberikan ceramah dalam bahasa Arab diterjemahkan oleh Habib Hanif. Menarik ya. Oke Ustadz, jadi saya lanjut ya Ustadz ya. Jadi intinya, wahai siapapun yang kalian yang selama ini berusaha menghinakan Habib Rizik, ya, merendahkan Habib Rizik, memfitnah Habib Rizik, bahkan membunuh Habib Rizik, ini dengar ini video untuk kalian ini. Jadi hina di mata kalian, mulia di mata Allah. Satu kali kalian hinakan Habib Rizik, 10 bahkan 100 kali kehinaannya dikembalikan ke Anda. Coba saya tanya ini, jawab ya. Siapa yang selama ini menghina Habib Rizik, atau mungkin ya itulah menjadikan Habib Rizik menjadi apa ya, menjadi barang mainan ya, sampai menginjak-injak fotonya, menginjak posternya, bannernya, ya kan, sampai memfitnahnya. Coba sekarang mana? Baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Saya bahas yang sudah meninggal nih, umpama ini Habib Rizik sampai detik ini dikunjungi tamu tiada henti sampai detik ini. Nah sekarang yang sudah meninggal, siapa yang mengunjungi Anda sekarang? Ketua partai, ketua Satgasus, atau mungkin Pak Jokowi barangkali mengunjungi Anda di alam barzah, atau minimal ngasih karangan bunga lah ke kuburanmu kira-kira. Siapa yang mengunjungi Anda yang sudah mati? Halo, assalamualaikum jenazah. Barangkali bisa jawab ya. Assalamualaikum mayit. Hei kalian yang kemarin nginjak-nginjak fotonya Habib Rizik, kalian yang fitnah chat mesum Habib Rizik, atau siapapun, hakim, jaksa, polisi yang kemarin ikut bersekongkol pemufakatan jahat nyerang Habib Rizik yang sudah mati, apa kabar? Gimana sekarang di alam barzah sana? Kok nggak jawab? Kalau jawab repot Gus, dia lari saya. Kita lari. Gimana? Hina kan? Bukan hanya kamu yang sudah mati hina, keluargamu yang masih hidup hina juga. Ayo istri hakim, istri jaksa, istri polisi yang sudah meninggal suaminya itu, minta maaf sama Habib Rizik, biar putus mata rantai kehinaanmu itu, biar kamu nggak mewaris kehinaan yang dikasih oleh suamimu itu loh. Ya, makan uang suap, makan uang sogok, menyerang Habib Rizik, uangnya dikasihkan kamu, wahai perempuan-perempuan, istri-istri itu, dan kamu kasihkan anakmu, makanya anakmu malas sholat, malas ngaji, susah dididik. Ini kalau saya kembangkan kemana-mana Ustaz, tapi intinya begitu, paham ya? Ini yang sudah mati, terbukti kan? Coba saya ulang, saya closing, saya ulang ini, ada nggak penguasa kayak rezim kayak siapa kayak, ada nggak yang datang ke kuburanmu ngasih karangan bunga, nyiram bunga, ada nggak? Nggak ada. Kamu sendirian sekarang di alam barzah sana, sendirian kamu sekarang mengenaskan. Orang fotonya Habib Rizik kamu injak-injak, kamu bakar-bakar. Habib Rizik tidak pernah makan uang rakyat, nggak pernah makan uang APBN, bahkan nggak pernah ngutang duitmu. Nah, ini yang sudah mati Ustaz. Iya. Nah sekarang yang masih hidup siapa? Siapa? Buzzer ya, nggak usah sebut namanya, itulah pokoknya buzzer. Siapa yang masih hidup? Coba ada nggak tamu yang datang ke rumahmu sampai ribuan tiap hari? Ada nggak? Nggak ada. Kalian masih ngerokok, kalian masih teler, kalian masih sibuk di medsos, ya kan? Hidup ngumpet-ngumpet. Kalian masih sibuk ngumpet-ngumpet, kalian masih sibuk cari duit, kalian masih sibuk mikir ekonomi, mikir rumah tangga, ruwet hidupmu. Coba ngaca, yang mau nih, yang masih hidup, buzzer, ngaca itu, lihat bayangan cerminmu itu di wajahmu tuh, lihat betapa jeleknya dirimu, lihat. Ya kan, nggak ada tamu yang datang ke rumahmu, nggak ada karomah yang nempel di dirimu, nggak ada maunah nur cahaya yang bersinar di wajahmu, nggak ada. Mana coba, mana? Nggak ada kan? Mana tercatat nggak di tinta emas atau umat atau apa kayak, ada nggak namamu?
Nggak ada. Coba datang ke Petamburan, mobil ngantri, bis ngantri, apa kemarin saya lihat itu, orang keluar masuk, walaupun kalian hinakan. Ayo, bahkan orang nyebut namanya Habib Rizik itu bergetar sampai nangis. Ada nggak orang namamu disebut sampai nangis? Yang terhormat Abu Janda, ada nggak? Yang terhormat Denny Siregar, yang terhormat Mahfud MD, ada nggak? Nggak ada orang nyebut namamu bergetar, itu nggak ada. Ini suka nggak suka, kalau kamu masih hidup, kolbumu, kolbun salim ya, kalau masih hidup, syukurlah, akui, kamu terhina. Masya Allah. Kamu naik mobil mewah, mobil dinas, kayak mau pakai jas mewah, pakai cincin mewah, pakai jam mewah, itu topeng semua, penipuan semua. Kamu menipu orang lain dan menipu dirimu sendiri. Habib Rizik gak ada kayasa, gak ada penipuan, murni mulia, karomah. Coba deh kamu nyamar ke Petamburan sana loh, pakai rambut palsu kayak apa, nyamar lah, kamu lihat betapa karomahnya beliau. Tapi saya nggak bertanggung jawab ya kalau dia nyamar ke sana ada apa-apa ya Gus ya. Saya nggak ikut-ikutan Gus kalau dia nyamar, takut dihakimi ya. Gus, dengar-dengar kemarin juga antum dikasih kesempatan sama Habib Rizik untuk bicara ya, di depan beliau dan di depan tamu-tamu yang hadir. Iya. Dua pertanyaan Gus. Pertama, rasanya bicara di depan Habib yang antum begitu kagum dengan beliau, disaksikan oleh banyak umat dan tamu-tamu yang hadir. Yang kedua, apa sih yang antum sampaikan ketika itu depan Habib? Ya gini Ustaz, sebenarnya kalau saya pakai akal standar, saya pasti grogi Ustaz. Nggak mau, ibarat saya itu garam masuk ke lautan kan gitu ya, nggak ada apa-apanya saya. Itu kalau saya pakai ego ya, pasti saya nolak. Karena di situ juga banyak habaib ya, yang pasti hafal hadis, hafal Quran lah ya. Tapi karena beliau ngasih kesempatan ke saya dan saya tahu beliau itu orangnya tulus, orangnya ikhlas, beliau punya basyiroh, mampu memahami, memaklumi orang ini kelebihan dan kekurangan orang, maksudnya saja. Jadi akhirnya itu saya kesampingkan. Jadi saya bisa ngomong tanpa beban di situ karena saya yakin Habib Rizik bisa menembus kolbu saya gitu kan, bisa. Ya sudah, walaupun saya salah sekalipun pasti beliau memaklumi gitu kan, pasti beliau akan menasehati saya. Jadi saya ngomong tanpa beban di situ. Nah, tapi seandainya misalkan ini ya, kan saya juga sering diundang ya orang yang majelis yang hebat, yang mewah gitu kan. Ya tapi kadang-kadang ada itu rasa nggak enak, masih ada greget-greget dikit. Karena iya, karena memang auranya di situ mungkin beda lah Ustaz ya. Ada ketulus, ada kecurangan, ada kepentingan, mungkin ada. Kalau di situ kemarin pure, nggak ada apa-apa Ustaz. Jadi enak-enak saja saya ngomong di situ gitu. Itu yang pertama Ustaz. Jawaban yang kedua, saya sampaikan kepada beliau, walaupun agak nggak masuk akal omongan saya ini untuk saat ini Ustaz. Untuk saat ini omongan saya nggak masuk akal. Apa itu? Indonesia ini kalau mau berubah, presidennya harus Habib Rizik. Saya bilang gitu. Ayo, siapa? Kalau nggak Habib Rizik siapa? Erick Thohir? Nggak mungkin lah. BUMN bangkrut di mana-mana. Di Rutaspen. Nggak mungkin kemarin kepergok sama istrinya sendiri ya di hotel ya kan? Siapa kira-kira? Mahfud MD? Nggak sebut satu nama sekarang. Siapa yang pantas jadi presiden Indonesia ini? Anies Baswedan. Beliau baik, tapi kan presiden threshold yang 20% tidak memungkinkan. Sebaik apapun orang, sekarang nggak mungkin bisa ngasih solusi untuk Indonesia, itu nggak bisa karena sistemnya memang yang salah Ustaz. Jadi kalau Habib Rizik pun juga nggak mungkin mau, dan kita nggak akan ikhlas kalau dengan sistem seperti ini. Betul. Beliau jadi presiden ya, nggak mungkin. Tapi kalau sistemnya dirubah,
ya tidak ada dolim, tidak ada batil, tidak ada unsur judi, suap menyuap gitu kan, betul-betul syar'i, betul-betul Al-Quran dan hadis sebagai landasannya. Ya kita harus dorong beliau kalau sistemnya dirubah ya. Sebentar Gus, ketika antum ngomong seperti itu, yang bisa merubah Indonesia menjadi presiden itu Habib Rizik, muka beliau yang antum perhatikan seperti apa? Beliau ekspresi beliau, ekspresinya. Beliau hanya geleng-geleng kepala, entah itu geleng-geleng kepala itu ada beberapa tafsir, bisa menolak atau mungkin bisa ya tunggu waktunya atau bagaimana lah ya. Atau mungkin dalam batinnya, nih Gus Nur cangkemmu. Jangan-jangan ngomong begitu Gus, nih Gus Nur cangkemmu. Lah karena gini Ustadz, itu pun juga hati saya kan ikhlas ngomong gitu. Iya, itu tulus dari antum ya. Tulus, siapa memang nggak ada. Kalau ini kan omongan yang nggak masuk akal. Ini omongan anggaplah anak kecil lagi ngelindur. Tapi ngelindurnya anak kecil ini kan suci. Tapi yang terakhir itu tadi masuk akal Gus. Jadi memang siapapun presidennya, selagi sistemnya belum dirubah, Indonesia nggak akan berubah. Itu realistis. Betul. Saya juga sepakat dengan itu ya. Mau siapa kayak begitu kan. Kalau emang sistemnya masih seperti ini, masih dominasi Wanipiro, masih kuat-kuatan harga, masih oligarki menjadi tumpuannya, memang nggak bisa berubah. Betul. Jadi ini sekaligus mumpung ingat ya, momen ini saya manfaatkan kalau gitu. Ayo kalian pecinta Pak Anies Baswedan ya. Ini kan sekarang muncul di mana-mana ini simpatisan Pak Anies. Sudahlah, coba satukan pikiran, rubah sistem. Untuk jadi presiden itu nggak cukup 100 triliun Ustaz. Atau berapa? Bocoran terakhir berapa? Saya kurang tahu Gus. Kok 100 triliun? Ya nggak cukup 10 triliun lah, kurang lebihnya seperti itu ya. Tapi ada yang udah nyiapin 300 triliun loh. 300 triliun. Pak Anies Baswedan punya nggak uang segitu? Pecinta Pak Anies, saya juga kagum loh sama beliau. Jangan dikira terus, oh ini jangan-jangan ini apa ya, nggak pro Pak Anies. Bukan, saya pro kejujuran, saya pro keadilan. Di antara najis-najis yang paling kecil ya mungkin beliau yang najis paling kecil kan daripada najis yang besar kan gitu ya. Karena kalau udah politikus partai kan mana ada yang suci Ustaz. Najis kabeh Ustaz. Oh gitu ya. Tapi kan ada najis yang ada mutawasito, mau fafa mau cukup disiram air sudah suci itu kan. Iya. Nggak bisa. Siapa? Pak Anies Baswedan. Ya ayolah kita berdoa sama Allah, berjuang dengan makom kita, rubah sistem, rebut sistem sistem jahiliyah ini runtuhkan gitu loh, ganti sistem yang baik. Masa jadi presiden sampai ratusan triliun, gaji presiden aja nggak sampai segitu, dari mana? Kan sudah salah ini. Siapa punya uang ratusan triliun, bayar mahar ke partai aja miliaran. Ini kita nggak usah bocorkan nama partainya Ustaz, kita kan sama-sama tahu lah. Berapa tawar-nawar deal partai itu berapa Ustaz? Kan antum tahu ini. Untuk jadi apa tuh? Jadi presiden, kan sudah ada yang tawar-tawar deal-dealan di partai ini kan paling sedikit Ustaz. Saya kurang paham Gus. Wah ini beliau nggak berani ngomong. Kita ini tahu, dapurnya partai ini kita tahu gitu kan. Jadi ada harga ya, miliaran, ada tawar-menawar, ada lobby-lobby. Nggak ada gimana rakyat sejahtera Indonesia ini diberkahi sama Allah, baldatun thayyibatun rabbun ghafur, nggak ada. Yang ada tadi Wanipiro. Engko lek aku jadi proyek yang sana gimana, tambang yang sana gimana, gunung yang sana gimana. Nggak ada. Rakyat berapa juta yang belum punya rumah, rakyat berapa juta yang masih terjebak utang, pinjol, nggak ada. Yang ada bagi-bagi kue ya? Bagi-bagi kue, bagi-bagi kekuasaan. Nah, jadi kemarin saya kembali ke materi. Secara satu sisi ya, karena ada dua dimensi. Secara dimensi yang lain, Habib Rizik layak jadi presiden. Nelson Mandela di penjara 20 tahun keluar jadi presiden, itu kan banyak. Nah, di Uruguay itu tahun 2010 ya, periode 2010 sampai 2015 kalau tidak salah itu. Jose Marico atau siapa nama, lupa saya. Presiden termiskin non muslim
Tapi dia termasuk presiden yang miskin, gajinya dikasihkan rakyat semua, dia cuma ngambil 7 juta saja untuk hidup dia. Dia nggak pakai mobil dinas yang mewah. Jadi ketika ditanya wartawan, kenapa gajimu hanya kamu ambil 7 juta? Aku hidup cuma berdua sama istri, sama 1 anjing, 7 juta aja sudah cukup, lebih, ya udah, sisanya rakyat. Yang penting rakyat makmur. Itu orang non muslim, ya kan? Bagaimana dengan Indonesia ini, gudangnya ulama, gudangnya fikih nih, gudangnya kitab kuning ini ya. Oke, Habib Rizik layak jadi presiden versi Gus Nur. Ya, oke, Pak Anies Baswedan layak jadi presiden. Oke, tapi sistemnya, teman-teman, ayo satukan pikiran, jangan bikin partai baru. Gimana? Jangan nambah partai, nambah iman, nambah takwa, nambah visi misi, rendahkan ego, partai Islam bersatu, koalisi, kok nambah partai? Partai yang ada ini aja sudah suaranya kurang, mau dipecah-pecah lagi. Betul. Tambah kecil suara Gus. Ego kalian ini, ya memang. Lalu Gus Nur, ini kan partai banyak nih, iya. Termasuk yang berasaskan Islam, berbasis umat Islam, kemudian yang berbau-bau Islam. Menurut Gus Nur emang ada partai yang layak didukung? Nggak ada Ustaz, cuman kan ada najis kecil, najis besar tadi loh Ustaz ya. Kalau saya tahu dapurnya partai-partai, kalau ngomong jujur, ngomong syariat nggak ada Ustaz. Gus, keinginan antum ya mudah-mudahan ya dikabul sama Allah tadi ya. Menurut antum itu, kalau antum berkeinginan Habib Rizik jadi presiden, untuk menjadikan Habib Rizik presiden, apa yang akan Gus Nur lakukan? Ya menyeru kepada umat, Bismillah, minta kepada Allah ya, sebagai supaya Allah memberi kemudahan, ya kan, rubah sistem. Karena ini sistemnya yang salah, nggak usah saya. Mahfud MD aja bilang, malaikat masuk ke sistem ini jadi iblis. Cara merubah sistemnya? Ya monggo. Siapa ini ormas-ormas Islam yang banyak masanya ini, monggo. Kan saya ini kan hanya sebatang kara, aku ini kan, aku hanya sebatang kara Ustaz. Ada beberapa aktivis Gus, termasuk cendekiawan, kemudian purnawirawan juga, memang salah satu yang bisa dijadikan katanya sebagai terobosan untuk merubah sistem ini tentang kepemimpinan adalah thresholdnya itu. Betul. Yang 20% jadikan 0%. Betul. Nah, apakah mungkin menurut Gus Nur kita bisa berjuang lewat itu? Kita mengajak rakyat bersama-sama jadikan supaya 0% sehingga nggak mesti butuh partai yang sekian persen, Habib Rizik bisa dicalonkan begitu. Apa itu sebuah solusi menurut Gus Nur? Yang penting kita sudah usaha, hasil biar Allah yang memutuskan. Kan kita juga sudah tidak diam. Ada Bang Refli Harun, ada Rocky Gerung, ya? Ada teman-teman yang lain yang sudah memperjuangkan ini, bahkan sudah menggugat ke MK kan? Iya betul. Sudah, kita sudah ikhtiar minimal. Kalau memang kan sistem ini yang bikin negara hancur, sistem ini sekarang ini. Kalau memang usaha kita ini sia-sia, ya kan, ke MK ditolak, ini ditolak. Ada partai-partai besar yang tetap mempertahankan sistem ini. Oke, kalau perjuangan kita ditolak, semoga Allah punya cara lain untuk menghancurkan sistem ini gitu loh Ustaz. Berarti Allah nantilah yang menghancurkan. Betapa mudahnya Allah membolak-balik hatinya MK itu, dikabulkan tiba-tiba 0% itu kan, tapi kan ternyata ditolak. Oh berarti mungkin Allah punya cara lain Ustaz. Mudah-mudahan. Mungkin tsunami tiba-tiba 100 meter tingginya, cuman hanya istana yang kena gitu. Karena ada itu keajaiban. Itu pertanyaan airnya lewat dari mana atau ke istana? Barakallah. Karena ada Allah. Ya, jadi ini obrolan mungkin sekarang diketawain Ustaz. Kalau buzzer yang nonton ini ketawa lah, tapi sebenarnya udah lama sih Gus, yang memang termasuk 2019 itu yang menginginkan Habib Rizik untuk menjadi presiden, udah lama ya, termasuk banyak deklarasi di tiap-tiap daerah waktu itu begitu kan. Tapi sekali lagi yang antum katakan memang sistemnya dulu yang harus kita perbaiki ya, sehingga memang sudah tidak tergantung dengan oligarki kalau sistemnya betul diganti. Makanya dulu Ustadz Abdul Somad kan pernah itu digadang-gadang kan,
dan waktu itu mayoritas umat Islam, bahkan mayoritas rakyat, hampir mayoritas itu setuju Ustadz Abdul Somad kan. Tapi kan beliau tetap menolak. Waktu itu kan saya sempat agak marah juga sama Ustadz Abdul Somad kan. Ini negara memanggil antum Ustadz gitu kan, umat memanggil antum dibutuhkan. Tapi sekarang saya baru menyadari itu bahwa untung Ustadz Abdul Somad menolak waktu itu kan, karena memang ternyata sistemnya ini jahat banget ini Ustadz. Ya. Tapi mungkin Gus, kalau waktu itu Ustadz Somad nggak nolak, mungkin jadi Menteri Agama. Karena kan presidennya jadi Menteri Pertahanan. Nah, wapresnya jadi Menteri Agama aja. Enggak, kasihan sistemnya pokoknya. Kita kembali ke sistem ini, muter aja. Iya, ini bercandaan aja. Gitu. Iya, nggak bisa saudaraku. Okay. Negara ini tidak baik-baik saja, dan itu penyebabnya adalah sistem yang jauh dari ajaran agama, jauh dari halal haram. Nggak ada ini. Berpelukan, berciuman nggak masalah, asal suka sama suka. Ini kan sudah jauh saat ya. Iya, betul. Pinjol sekarang di handphone itu mau pinjam 10 juta sekarang cair, dan itu dilegalitas sama OJK lah. Ya, riba sudah dilegalitas negara ya. Iya, jadi nggak bisa. Gimana berkah ya? Nggak bisa, sudah dicabut berkah. Masya Allah. Baik Gus, luar Betul. biasa. Terima kasih banyak bincang-bincang kita kali ini. Tapi memang kalau urusan negara pengen berkah, ya kembali kepada aturan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Indonesia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jadi pelajaran buat kita dan renungan. Silahkan bisa dibuka surat An-Nahl ayat 112. Itu Allah sudah menyindir kita kayaknya ya. Yang tadinya negaranya aman, tenang, kemudian jadi menakutkan, kelaparan di mana-mana, orang teriak. Sebabnya kita memang nggak bersyukur terhadap nikmat, karena kita tidak kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Indonesia insya Allah akan berkah kalau kembali kepada aturan yang menciptakan Indonesia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di sesi yang akan datang dan dengan tokoh yang lainnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe untuk channel kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku, saudaraku, teman-teman seperjuangan, sehati, seghirah, ya, satu resonansi. Masya Allah, hari ini 27 ya. Hari ini update terbaru Sabtu 27 Agustus 2022. Saya berada di lokasi pembangunan Masjid Karomah 13. Masjid yang akan hidup 24 jam melayani umat. Masjid yang tidak akan digembok, dikunci, ditutup. Nggak ada ya. Dari pagi ketemu pagi 24 jam, nerima tamu. Ya, musyafir, ibnu sabil, makan, tidur, ngaji, sholat, semua ditanggung di sini. Insya Allah begitu. Ini masjidnya. Alhamdulillah teman-teman, hari ini sudah persiapan mau ngecor lantai 2. Nah itu, apa saya nggak ngerti namanya sih, katanya sih bagesting apalah itu ya. Intinya sudah mulai prepare lantai 2 ya. Doakan mudah-mudahan lancar, karena kalau ngecor itu nggak boleh berhenti atau putus, harus sekaligus. Yuk kita jalan yuk ke sini ya. Jadi minggu-minggu ini yang sangat dibutuhkan teman-teman ya, itu besi dan semen. Nah, kemarin ada donatur, alhamdulillah sudah belanja besi sebanyak 30 jutaan. Ada semen juga. Nah ini, yuk kita masuk ya. Bismillah. Pak Novi belum datang nggih? Pak, ini namanya apa Pak? Gini nih, bagesting, masang balok. Oh, bagesting itu apa? Oh sama. Nah, sekarang proses masang balok atau bagesting. Nah ini, perkiraan sampean mulai ngecor pirang dinten, pirang minggu? Perkiraan sebulan sampai mulai ngecor pun. Besok tanggal 4 ngaji segoro. Nggih, kayak kemarin tuh. Dereng ngecor nggih. Oh, belum. Wah, ya.
Jadi teman-teman sambil liputan tak manfaatkan ya, tanggal 4 September hari Ahad jam 9 pagi kembali ngaji segoro di sini. Ya, kemarin kan di sini ngaji segoronya. Nah, ini kamar mandi putri, kamar mandi putra, ada 3 masing-masing. Sudah makan, Mas? Nah, itu ada kamar mandi umum. Nah, di sini ngaji segoronya nanti, insya Allah. Pun saya melaporkan hari ini 27 Agustus, hari Sabtu 2022 nanti biar dieksplor sama Dek Munjiat. Saudaraku, seperti biasa mohon maaf, afwan, yang sabar, kita berjuang, sama-sama berjuang, yang satu resonansi ya. Saya bekerja keras menyisihkan rezeki untuk menyelesaikan rumah Allah ini, dan jenengan juga barangkali mau mencuci rezeki jenengan ya, dari unsur subhat, dari unsur haram, dari unsur atau apalah bala musibah, kan bisa dihilangkan dengan sedekah kan, dengan infak. Monggo seperti biasa nanti saya cantumkan Bank Muamalat 831038736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. Nama masjidnya Karomah 13 juga insya Allah. Konfirmasi ke 082134333317. Begitu ya. Jangan lupa 4 September jam 9 pagi ngaji segoro bareng saya dan teman-teman tim ngaji segoro di sini nanti. Monggo mau datang Sabtu malamnya nginap di sini boleh, nanti banyak temannya nanti insya Allah. Pun ini yang bisa saya laporkan, di insert deh ya, di explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.